Ya, teman-teman, kita jumpa lagi dalam channel ini dengan tips sukses ala tukang beca dari buku yang saya tulis ini, Tukang Beca Go Internasional dan Jadi Doktor, ya. Nah, kita sudah tiba pada tips yang kelima, ya, yaitu kegagalan adalah sarapan pagi orang sukses. Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang positive thinking atau berpikiran positif. Sekarang kita akan membahas tips yang satu ini, yaitu kegagalan adalah sarapan pagi orang sukses. Ya, konon teman-teman, Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, ya, lampu listrik itu, mengalami kegagalan dalam merancang atau menemukan bola lampu pijar listrik itu sebanyak 10.000 kali, ya, dalam proses mencapai mimpinya untuk menemukan balon listrik itu, ya, yang kita nikmati sekarang. Nah, bahkan tempat penelitian Thomas Edison itu pernah terbakar, semuanya terbakar, ya. Dan kemudian istrinya mengatakan bahwa hentikan saja penelitian ini. Hentikan saja untuk mencapai mimpi itu, Edison. Tetapi Edison berkata dengan tegas bahwa saya tidak akan pernah berhenti cuma karena kegagalan ini. Dikatakan bahwa suatu saat aku akan buat dunia seterang kebakaran ini. Ya. Jadi coba kita renungkan, ya, bayangkan jikalau di kegagalan 999 Edison ini lalu kemudian membatalkan penelitiannya, maka kita tidak akan bisa menikmati lampu listrik, balon listrik yang menyala di rumah-rumah kita dan dimanapun kita berada, ya. Jadi kegagalan bagi orang sukses adalah sesuatu yang bukan lagi harus ditakutkan, tapi harus berdamai dengan namanya kegagalan. Tidak ada orang yang sukses tanpa gagal. Oleh karena itu, pepatah juga mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, ya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Jadi kegagalan itu biasa, ya, di dalam proses pencapaian mimpi atau proses menggapai cita-cita. Sambil kita menikmati kegagalan, dalam tanda petik, ya, menikmati kegagalan, kita membutuhkan strategi untuk melawan kejenuhan. Ya, misalnya kita belajar dan belajar terus, ya. Kadangkala nilai kita anjlok, ya. Kadangkala kita bosan, kadangkala kita mau santai-santai aja. Nah, kemudian kita mengalami kegagalan. Nah, kita harus bangkit dengan saya tuliskan dalam buku ini bagaimana kita menggunakan the power of pretending, ya, kekuatan untuk berpura-pura dalam tanda petik, ya, berpura-pura yang positif, ya. Artinya bahwa kita harus membayangkan dalam proses ini bahwa kita sudah seakan-akan meraih mimpi itu, ya. Nah, ketika saya mau ke luar negeri studi, ya, saya bermimpi ke luar negeri studi, saya selalu membayangkan lalu kemudian berpura-pura seakan-akan saya di luar negeri, ya, dengan membayangkan ada salju, lalu saya pakai jaket tebal, ya, dengan kos tangan untuk menghindari kedinginan dari salju, ya. Seakan-akan saya sudah ada di Eropa, ya, untuk studi dengan konteks salju, ya. Pada waktu saya mau jadi pendeta, saya juga karena ingin sekali jadi pendeta, biasa saya ambil toga pendeta bapak saya kenakan, saya buat mimbar buatan, lalu saya berkhotbah di situ, ya. Ini untuk mengatakan bahwa seakan-akan saya sudah meraih mimpi, ya. Ini namanya hayalan, ya. Hayalan berpura-pura, tetapi bukan berarti berbohong, dan ini adalah positif saja, ya. Kita sudah membayangkan bahwa kita sudah menggenggam, ya, walaupun itu masih hayalan, ya, tetapi itu juga akan mendorong kita
untuk bukan hanya berpura-pura atau menghayal, tetapi kita akan tiba pada semangat ya untuk meraih apa yang kita bayangkan ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian saya betul-betul merasakan bagaimana pakai jaket tebal di negeri Belanda, bagaimana menyentuh salju ya, bagaimana membuat pop ice, itu patung salju di Belanda, bagaimana pakai kos tangan sambil jalan ke kampus ya. Ketika saya jadi pendeta, saya benar-benar mengenakan toga pendeta sudah berapa kali, tak terhitung lagi saya berdiri di mimbar untuk khotbah ya. Dulu saya masih berpura-pura atau berhayal dan saya bersandiwara ya seperti itu di dalam kerinduan untuk meraih mimpi itu. Nah, saya juga menjadi dosen, saya bermimpi menjadi dosen. Saya waktu dulu selalu menghimpun anak-anak untuk diajar matematika, diajar agama ya. Seakan-akan saya sudah menjadi dosen, dan setelah menjadi dosen saya teringat saya punya hayalan itu sebagai bagian dari usaha untuk memberi semangat ya. Dan saya pikir ini teman-teman adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan di dalam meraih mimpi, yaitu jangan pernah menganggap kegagalan itu sebagai hal yang asing, tetapi anggaplah itu sebagai sarapan paginya teman-teman untuk meraih sukses ya. Itu tips yang kelima, ala tukang becak jadi dokter dan go internasional. Nantikan tips yang lain, dan jangan lupa untuk mendukung kami ya dengan subscribe dan juga share dan beri komen ya, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Salam sukses.